Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Syajida dengan NIM 201420012. Di sini saya akan menjawab kuis pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan mekanisme kegiatan reksadana berbentuk perseroan dan sebutkan produk reksadana syariah. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 18 Ayat 1, bentuk hukum reksadana di Indonesia itu ada dua, yaitu reksadana berbentuk perseroan terbatas dan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Reksadana berbentuk perseroan adalah suatu perusahaan atau perseroan terbatas yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Berbeda terletak pada jenis usaha, yaitu jenis usaha pengelolaan portofolio investasi. Pada reksadana berbentuk perseroan, perusahaan reksadana atau PT reksadana menghimpun dana dengan cara menjual saham melalui penawaran perdana initial public offering atau IPO kepada masyarakat. Dana yang terkumpul dari penjualan tersebut kemudian diinvestasikan pada berbagai jenis surat-surat berharga. Produk-produk reksadana syariah yaitu yang pertama ada reksadana syariah pasar uang. Jenis reksadana syariah ini menempatkan modalmu pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya. Yang kedua yaitu ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana jenis ini mewajibkan manajer investasi yang mengelola reksadana untuk menginvestasikan paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap atau obligasi syariah. Yang ketiga yaitu reksadana syariah saham. Reksadana syariah saham wajib menginvestasikan paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih atau NAB dalam bentuk efek syariah bersifat ekuitas. Yang keempat yaitu reksadana syariah campuran. Bila kamu memiliki jenis investasi ini, maka danamu akan dialokasikan maksimal 79% pada salah satu instrumen investasi yang berupa efek syariah berpendapatan tetap dan efek syariah bersifat ekuitas, termasuk instrumen pasar uang dalam negeri yang sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan perbedaan obligasi syariah dengan konvensional. Perbedaan obligasi syariah dan obligasi konvensional yang pertama yaitu terdapat pada prinsip dan aktivitas bisnisnya. Yang pertama itu jelas bahwa perbedaan obligasi syariah dan obligasi konvensional adalah dari prinsip yang mendasari keduanya. Obligasi syariah atau sering disebut juga sukuk menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam segala aktivitas lainnya. Sementara dalam obligasi konvensional tidak terbatas sehingga seluruh aktivitas bisnisnya pun tidak dibatasi. Yang kedua yaitu terdapat pada perbedaan underlying asset. Obligasi syariah atau sukuk merupakan surat berharga yang diterbitkan dan merepresentasikan kepemilikan investor atau aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk atau underlying asset tanpa melupakan penerapan prinsip syariah. Sementara itu, dalam obligasi konvensional tidak ada penerapan dasar-dasar dan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu perbedaannya terdapat pada penggunaan dana. Karena menggunakan prinsip syariah, penggunaan dana hasil penerbitan sukuk hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Atau dengan kata lain untuk hal-hal yang halal, sementara penerbitan obligasi konvensional tidak demikian. Yang keempat yaitu perbedaannya terdapat pada penghasilan. Merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32 DSN MUI 9 2002. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang. Berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau merger atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Mungkin cukup sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.